Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sehat semua ya. Ibu guru akan memberikan materi pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Semoga anak-anak dapat mengikutinya. Terima kasih. Di slide berikut ini, bagian A kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi, teks, dan gambar. Informasi adalah kabar mengenai peristiwa, informasi terkait dengan sesuatu yang bersifat pemberitahuan. Kamu dapat menemukan informasi di dalam buku pelajaran, koran, majalah, televisi, internet, dan sebagainya. Langkah pertama untuk menemukan informasi di dalam teks adalah informasi yang akan kamu peroleh dari teks tersebut. Setelah itu kamu dapat membaca keseluruhan isi teks. Informasi yang dapat kamu peroleh dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oleh karena itu, teks yang baik akan mampu memberikan informasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gambar adalah tiruan bentuk objek yang dibuat dengan tujuan tertentu. Kamu juga dapat menemukan informasi pada gambar. Caranya, mengamati peristiwa secara detail gambar dengan seksama. Bagian B ini kita akan belajar tentang menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks. Gagasan pokok tertuang secara eksplisit pada kalimat. Kalimat utama adalah kalimat inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Untuk dapat menemukan gagasan pokok di dalam teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, kamu perlu memahami inti teks sehingga kamu dapat menangkap kalimat yang bersifat umum dari teks. Gagasan pokok dapat ditulis dengan cara menghilangkan atau membuang bagian yang tidak penting dari teks. Selain gagasan pokok, kamu juga dapat menemukan gagasan pendukung dalam teks. Gagasan pendukung tertuang di dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Jadi, gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya ditulis dengan menjelaskan detail tentang bagian pokok dari teks. C. Menyajikan laporan hasil pengamatan. Menyajikan laporan hasil pengamatan diawali dengan judul pengamatan selanjutnya. Kamu dapat menyampaikan tanggal dan waktu pelaksana, tempat pengambilan data, hasil pengamatan. Anak-anak, di slide terakhir ini, Ibu Guru akan memberikan penugasan buat kalian. Kerjakan baik-baik soalnya. Pada buku MBP halaman 18-21, nomor 1-15. Anak-anak kerjakan di buku tugas Bahasa Indonesia. Terima kasih. Dan ini Ibu Guru akan melanjutkan dengan video pembelajaran muatan ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pembelajaran muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Anak-anak silakan mengikutinya. Terima kasih. Di slide berikut ini, bagian A kita akan mempelajari jenis dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam adalah menggunakan manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia.
Berikut penggolongan sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Di bagian pertama ini, kita akan mempelajari sumber daya alam yang terbarukan atau dapat diperbaharui. Sumber daya alam terbarukan atau dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dan keberadaannya selalu tersedia setiap saat. Contohnya, air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan hutan. Berikut ini adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan atau dapat diperbaharui. Contoh bagian A, air. Mengairi sawah atau memelihara ikan, tempat rekreasi atau sarana transportasi, dan pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Bagian B, udara untuk proses respirasi manusia dan hewan, serta proses fotosintesis tumbuhan. Bagian C, tanah, menyimpan cadangan air di permukaan bumi sebagai permukiman atau lahan pertanian, serta menyimpan zat-zat makanan bagi tumbuhan. Bagian D, hutan. 1. Hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahan baku untuk membuat perabotan, dan sebagainya. 2. Melindungi tanah dari erosi, banjir, dan tanah longsor atau disebut hutan pelindung. 3. Penyedia bahan baku industri dan kerajinan seperti hutan produksi. Bagian E mengenai hewan. 1. Dapat dijadikan hewan peliharaan. 2. Dapat diternakkan untuk berbagai keperluan seperti daging, telur, dan susu, dan sebagainya. Bagian F, tumbuhan. Dapat dibudidayakan melalui kegiatan pertanian dan perkebunan untuk mencukupi kebutuhan pangan atau sebagai komoditas ekspor. Bagian 2. Sumber daya alam tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui atau lama-kelamaan akan habis. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah semua bahan yang terbentuk oleh proses alam dan setelah dimanfaatkan oleh manusia tidak tergantikan dengan yang baru. Berikut 3 penggelompokannya. Kelompok sumber daya alam bahan energi, sumber daya alam penghasil tenaga atau bahan bakar, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kelompok sumber daya alam bahan logam, bahan tambang yang berwujud biji, contohnya biji besi, emas, perak, tembaga, nikel, dan timah. Kelompok sumber daya alam bukan logam, batuan dan tambang bahan baku industri, tetapi bukan logam. Contohnya belerang, aspal, intan, dan marmer. Bagian B, usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam akan cepat habis jika tidak diimbangi dengan usaha pelestarian. Cara menjaga pelestarian sumber daya alam terbarukan. Bagian A, tidak membuang limbah dan kotoran ke danau, sungai, dan laut. Bagian B, melakukan penghijauan atau reboisasi. Berikut cara menjaga kelestarian sumber daya alam tidak terbarukan. Bagian A, penggunaan bahan bakar alternatif. Bagian B, mengurangi pemakaian sumber daya alam tidak terbarukan. Anak-anak, di slide terakhir ini Ibu Guru akan memberikan penugasan buat anak-anak kerjakan di rumah. Pada buku MBP halaman 42 sampai 45, nomor 1 sampai 15. Kerjakan di buku tugas IPS.
Semoga anak-anak tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa.